Ya, semangat kita pagi hari ini biar ini semangat kemerdekaan yang luar biasa, saudara. Meskipun ini tanggal 16 Agustus, saya percaya semua punya suatu semangat yang luar biasa bahwa kita bersyukur bangsa kita sudah merdeka selama 75 tahun sehingga kita bebas untuk memuji membesarkan Tuhan. Mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Hosana, Hosana, memberkati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus. Diberkati kau di tempat tinggi, Hosana, Hosana. Diberkati kau Tuhan, kau Tuhan layak terima pujian. Hosana, Hosana, diberkati kau di tempat tinggi, Hosana, Hosana, diberkati kau Tuhan. Tuhan layak terima pujian, segala hormat dan kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Diberkati kau Tuhan, kau Tuhan yang layak. Amin. Segala hormat dan kuasa. Haleluya.
Sungguh Engkau adalah Raja kami ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala ilah-ilah yang lain. Kami sembah Engkau saat ini Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu saat ini dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita yang telah Kau limpahkan atas semua kami pada saat ini tanpa terkecuali ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami yang ada. Ini sungguh semua karena anugerah dan karena rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih juga buat bangsa kami ya Tuhan, yang telah memerdekakan, yang telah Engkau merdekakan Tuhan 75 tahun saat ini atau tahun ini Yesus. Ini juga karena berkat Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pahlawan-pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami ya Tuhan, yang telah merebut kemerdekaan ini dari segala bangsa-bangsa asing. Dan terima kasih juga buat darah-Mu ya Tuhan, yang telah tercurah untuk memerdekakan kami dari segala ikatan dosa. Kami percaya kemerdekaan itu satu momentum yang luar biasa ya Tuhan, sehingga kami boleh bebas memuji nama-Mu, bebas mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati kami, siap untuk melawat kami Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami Tuhan, menerima segala anugerah-Mu, menerima segala lawatan-Mu, menerima segala kesembuhan yang Kau nyatakan atas kami bagi yang sakit, menerima segala kekuatan atas kami yang lemah Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau lah Tuhan, sumber dari segala sumber. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saudara-saudara tetap bangkit berdiri. Mungkin mari kita nyanyikan satu lagu kebangsaan kita ya. Lagu kebangsaan kita, di mana lagu ini besok juga akan dinyanyikan di istana. Kita akan nyanyikan ini pada saat ini karena kita sudah merdeka. Layak kita duduk dengan berdiri, maksud saya berdiri dengan sigap, dengan hormat ya, merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi kita nyanyikan
tidak nyanyi ini enggak afdol rasanya ya. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sebagai peringatan terhadap bangsa kita, ya. Dan kita ambil sisi rohani dari kemerdekaan kita pada hari ini. Mari kita baca dulu, ya, satu nats dalam Alkitab. Ya. Saudara yang tidak kuat berdiri, silakan duduk. Tapi begitu menyanyi kita mau saudara berdiri lagi, ya. Roma 6 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, mengawali kita untuk masuk ke dalam puji-pujian. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Hari ini ku merdeka. Mari kita sama-sama belajar lagu ini, ya. Haleluya. Hari ini ku merdeka, negara yang kuasa dari segala belenggu dosa. Telah dibebaskannya. Dulu kita diperbudak dosa.
15-an ya, tapi baru ditenarkan ke jemaat pada saat ini. Oke, lanjut kita pujikan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Indonesia tetap Indonesia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita.
Meskipun pertolongan itu belum kita terima, meskipun pertolongan itu belum kelihatan, tapi mari kita percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Oleh sebab itu mari kita berseru kepada Dia. Mari kita katakan kepada Dia bahwa sekali-kali Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan Engkau, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang terbaik buat kita. Engkau setia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Susahku selalu menolongku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Sekali lagi mari kita nyanyikan pujian ini. Dan nanti saya hormat Bapak Noel berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biasa dalam salah susahku, selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti Tuhan Yesus setia. Biar penuh dan pengakuan yang dalam menyembah Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah puji Tuhan kami, Tuhan kita, Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang penuh mujizat. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus satu-satunya harapan kita, yang pastikan janji keselamatan itu kita terima. Asalkan saudara yakin, kita semua yakin, maka kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Kudus. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang sangat luar biasa ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, layakkan hati kami, tubuh jiwa kami ya Tuhan. Karena sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Firman yang membenarkan, firman yang menguatkan kami. Siapkan ya Tuhan hati kami, siapkan hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman, sehingga kami boleh menerima firman ini sebagai pedoman hidup kita. Kita gunakan firman ini dalam keseharian hidup kita ya Tuhan. Kita gunakan firman ini ya Tuhan sebagai terang, sebagai berkat untuk sesama kita. Siapapun itu ya Tuhan, baik yang sudah mengenal Engkau maupun juga yang belum mengenal Engkau, biar mereka boleh melihat ya Tuhan kuasa kasih-Mu ya Tuhan lewat firman ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami minta ya Tuhan Kau menjamah mengurapi yang membawa firman ya Tuhan, biar Kau pakai ya Tuhan kata-katanya seturut dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Merdeka, saudara. Merdeka ya, puji Tuhan. Hari ini 16 Agustus, besok kita merayakan ulang tahun bangsa kita yang ke-75 tahun. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam rencana Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya lihat ibadah hari ini bahwa setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, perbincangan kita itu pasti ada Tuhan di dalamnya, dan Tuhan semua yang punya rencana. Meskipun hanya saya yang tahu saudara ya, tapi beberapa orang pun tahu bahwa sebenarnya Bapak Eko nggak mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Setia. Nanti kita nyanyi setelah firman ya, lagu itu. Musik siap ya. Tapi karena dia selalu katakan bahwa itu Tuhan Yesus setia, dari awal dia sampaikan beberapa pujian yang dia akan nyanyikan di ibadah. Kan kami ini ada Komisi Bani Asaf saudara ya. Jemaat perlu tahu bahwa Komisi Bani Asaf ini setiap WL itu punya kewajiban mereka memberikan lagu jauh hari sebelum ibadah, supaya pemain musik punya waktu untuk mengatur aransemen lagu, apa istilahnya bahasanya, ngulik-ngulik gitu ya. Jadi dan sebelum itu mereka akan latihan. Waktu Bapak Eko share itu lagu-lagu yang akan dinyanyikan, dia sudah sebenarnya lagunya yang lain yang di-share, tapi selalu dia katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Saya sudah konfirmasi sama dia, bahkan sampai tadi malam pun kami sudah tanya. Saya tanya, Tuhan Yesus setia itu beda loh, nggak ada kata-kata yang lagu yang mau dinyanyikan itu ada kata-kata Tuhan Yesus setia. Tapi dalam hati saya gini, pasti ada rencana Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Dan benar saudara ya, dinyanyikan Tuhan Yesus setia ya. Dia mengerti bahasa air mata. Hari-hari ini kita lagi ada di arena perjuangan saudara. Minggu lalu firman Tuhan bicara mengenai pahlawan ya. Pahlawan itu saya masih catat, saudara bisa baca di Warta Jemaat di paling depan, itu ada ringkasan khotbahnya. Pahlawan itu dia harus jujur, dia harus berani, dia harus punya bekal, dia harus berjuang untuk kebenaran, bahkan yang terakhir dia harus perkasa. Nggak ada pahlawan yang letoy. Nah, kita ini adalah pahlawan-pahlawannya Allah. Saudara dan saya lagi ada dalam arena perjuangan. Kita nggak tahu sampai di mana kita akan maksudnya melawan setiap pergumulan-pergumulan hidup, dan kita akan sampai di garis finish ya. Kita adalah calon-calon pahlawan, karena pahlawan itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang sudah nggak ada saudara ya. Jadi nanti kita akan jadi pahlawan-pahlawannya Allah. Oleh sebab itu hari ini saya rasakan bahwa ya memang kita lagi ada dalam perjuangan, benar-benar lagi ada perjuangan. Mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus di hari-hari ini. Tapi saya percaya lewat firman Tuhan yang setiap hari saudara baca di rumah, setiap minggu saudara dengar, atau mungkin setiap hari saudara membaca renungan, ngikutin khotbah-khotbah, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kita dapat berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, saya lagi terus bergumul buat kehidupan kami seisi pastori. Saya hanya bilang kepada suami saya hanya berserah kepada Tuhan, dan ketika kita berserah itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, dan mungkin itu nggak enak buat daging kami. Saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan waktu itu tidak enak dengan daging saya. Saya hanya minta kekuatan dari Tuhan. Oke, puji Tuhan, saya tidak bersaksi hari ini, tetapi satu tema yang saya angkat sesuai dengan kemerdekaan ya. Saya hari ini pakai baju merah. 2017 saya juga pakai baju merah ini juga, berarti saya belum punya baju baru merah ya. Enggak kode kok saudara, enggak. Ya. Saudara akan susah cari baju saya. Oke. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat 36, mari sama-sama kita buka.
Yohanes 8, sorry saudara. Yohanes 8 ayat 36. Kita akan baca bersama-sama. Saudara berdiri ya. Oke, sekali lagi berdiri, nanti 20 menit ke depan saudara boleh duduk. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pengertiannya firman Tuhan ini saya baca sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, anak di sini adalah huruf besar. Berarti Yesus, ya. Apa arti dari kemerdekaan bagi kita semua atau bagi sebagian orang? Ya, kemerdekaan bagi sebagian orang itu mempunyai arti bahwa ada orang yang berpikir ketika merdeka adalah kehidupan tanpa hambatan, ya, kehidupan tanpa rintangan. Orang yang berpikir seperti itu akan memiliki pola pikir bahwa ketika ia merdeka, maka ia bebas melakukan apa saja. Tidak ada orang yang boleh larang. Oh, merdeka, ya kan? Anak-anak begitu umur 17 mulai dia kan katanya 17 itu adalah dewasa. Jadi mulai nggak mau diatur. Saya bebas dong, orang saya udah dewasa. Ya, ini arti orang yang berpikir seperti itu memiliki pola pikir bahwa ketika ia merdeka, maka ia bebas melakukan apa saja dan tidak boleh ada orang yang menghalangi. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya buka, ya, bahwa itu mempunyai arti adalah bebas, bisa berdiri sendiri, tidak terikat, leluasa, ya, dan dia mandiri. Itu bebas dalam arti Kamus Bahasa Indonesia di Kamus Besar. Merdeka dalam Alkitab pun punya arti, saudara. Ya, Yohanes 8 ayat 36 yang sudah sama-sama kita baca. Sungguh-sungguh merdeka, ya. Saya baca sekali lagi Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Atau dalam Galatia 5 ayat yang pertama, ya, saudara mari kita buka. Saya agak banyak ayat hari ini, nggak apa-apa. Galatia 5 ayat yang pertama, perikopnya saja sudah kemerdekaan Kristus, ya, judulnya saja sudah kemerdekaan Kristus. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan yang sejati kita hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Dari dua ayat yang kita baca tadi, saudara, dalam Yohanes 8 ayat 36, dalam Galatia 5 ayat yang 1, ya, ada kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh, ada kemerdekaan yang semu, ya, merasa merdeka tetapi belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Lalu siang hari ini kita mau sama-sama membahasnya. Kemerdekaan apa saja yang kita terima dari Yesus Kristus yang berujung kepada kesejatian. Itu ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh, ada kemerdekaan yang tidak sejati. Oleh sebab itu siang hari ini saudara dan saya datang ke tempat ini, saudara dan saya mau kemerdekaan yang sejati, yang benar-benar yang berujung kepada kekekalan. Kita sudah tidak lagi diperhamba, ya, oleh dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan. Yang pertama, kemerdekaan apa saja yang kita terima dari Yesus, yaitu yang pertama kemerdekaan dari dosa. Roma 6 ayat 18 tadi kita sudah sama-sama baca, ya, saya juga nggak nyangka Pak Eko buka itu, karena itu persiapan saya juga, ya, tapi itulah firman Tuhan, saudara, ya. Firman Tuhan itu nggak bisa, Tuhan itu maha hadir, nggak bisa dibatasi. Berarti ada sesuatu ketika Tuhan mau kita berulang kali membaca itu. Roma 6 ayat 18, firman Tuhan katakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa. Perhatikan saudara,
kamu, ya, saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi sudah menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 22, turun lagi saudara ke bawah. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini yang kita cari. Ya. Supaya kita terus dapat menikmati kemerdekaan yang sejati. Saudara dan saya, kita harus punya buah yang dapat membawa kita kepada pengudusan kekekalan. Apa buah yang kita bisa hasilkan? Yaitu simpel saudara ya, tapi sulit untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ingat selalu akan kebenaran firman Tuhan. Baca selalu firman Tuhan. Ini berkali-kali dikasih tahu, berkali-kali disarankan oleh hamba Tuhan. Baca firman Tuhan. Tadi doa menjelang firman. Karena firman Tuhanlah menjadi penuntun kita. Dia menjadi role kita untuk kita terus bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, apa yang menjadi tuntunan kita? Bagaimana kita bisa mempunyai buah kebenaran kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Tuhan menciptakan orang manusia dengan segala kepintarannya saudara, sehingga Alkitab ini bisa ada di dalam handphone kita. So simple, tapi masih sulit untuk dilakukan. Ya, sangat mudah tapi sulit untuk dilakukan. Baca firman Tuhan. Kemerdekaan bukan berarti saudara bebas tanpa aturan. Firman Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Ya, bukan berarti kita seenak mau kita. Oh, saya sudah merdeka kok. Tidak, tetapi firman Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempunyai buah yang membawa kita kepada kekekalan? Saudara dan saya harus menyadari bahwa kemerdekaan itu mahal harganya, saudara. Tahu? Ya? Kita sudah ngerti bagaimana sejarah bangsa Indonesia 75 tahun yang lalu ketika mereka pahlawan-pahlawan itu berjuang. Mahal harganya, saudara. Kita sekarang mungkin enak, tapi mereka keluarga kehilangan orang tua, kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan anak. Mahal harganya, saudara. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ketika kita menyadari bahwa kemerdekaan yang kita miliki itu mahal harganya. Saudara dan saya bukan dibayar dengan yang hal-hal yang percuma, saudara. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sudah lunas dibayar, enggak pakai nyicil, enggak pakai kredit, lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu apa? Muliakanlah Allah dengan apa, saudara? Coba bilang semua. Dengan apa, saudara? Dengan tubuh. Pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya saya suka bilang sama anak-anak suka nanya gini, Mah, saya pakai baju ini ya, gak apa-apa kan? Kata dia gitu. Atau, Mah, saya diikat ya rambutnya. Kan corona pada takut potong rambut tuh. Gak apa-apa kan melayani begitu? Saya hanya bilang, kamu ngaca aja, pantas kamu sebagai pelayan Tuhan begitu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Ya, sudah lunas dibayar, nggak
cicil, saudara. Gak pakai DP, saudara. Lunas dibayar. Tuhan hanya mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Pakai selagi sehat, melayani. Saudara gak bisa melayani, datang beribadah dengan setia. Pakai tubuhmu untuk memuliakan orang. Ketika orang melihat saudara, enak ya ngelihat dia. Kalau pakai pakaian yang rapi, kayaknya pakaiannya matching, itu enak dilihat, saudara. Ya, jadi saksi Tuhan itu nggak selalu mesti di sini, tetapi lewat kehidupan kita sehari-hari. Cara kita berpakaian, cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, itu jadi sorotan. Namanya anak Tuhan. Firman yang terbuka, ya. Kalau firman yang tertutup nggak kelihatan, saudara. Tapi firman yang terbuka, ya pasti dilihat orang, dan orang akan menilai. Oleh sebab itu, saudara, sadarilah bahwa kemerdekaan itu mahal harganya. Yang kedua, kemerdekaan apa saja yang kita terima dari Yesus? Kemerdekaan dari maut. Roma 6 kembali, saudara, ayat 23. Upah dosa adalah maut. Itu udah hafal semua. Upah dosa adalah maut. Kalau begitu, saudara, dari kemarin kita sudah nggak ada di sini. Benar ya, saudara? Tapi baca bawahnya. Ya, yang kadang kita hafal cuman itu. Upah dosa maut. Tahu nggak dosa itu maut? Hah? Kamu berdosa, maut. Tapi bawahnya, saudara, baca ayat 23. Tuhan itu baik, ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang upah dosa maut, tetapi ketika kita percaya Yesus, kasih Tuhan itu lebar, tinggi, dalam. Lagu anak sekolah minggu. Tinggi tak teratasi, dalam tak terselami. Ya, begitu besar kasih Tuhan. Tinggalkan dosa. Jangan terus ada dalam maut. Kadang-kala begini, anak-anak Tuhan tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dosa. Tahu, tapi gak mau tinggalkan itu. Nah, ini yang bahayanya, saudara. Ya, padahal Tuhan udah kasih kemerdekaan dari maut. Tapi kita yang gak mau bangun, gak mau tinggalkan dosa itu, saudara. Bahkan dalam Ibrani 2 ayat 15 di sana dikatakan bahwa seumur hidup ada di dalam dosa, tapi Tuhan bisa tarik. Itu begitu besar loh, kasih Tuhan tuh luar biasa loh, saudara. Kadang-kala masih bisa kita main-mainkan kemurahan Tuhan itu. Saudara tinggal dalam dosa sekian puluh tahun hidupmu, tapi Tuhan bisa angkat dengan caranya. Kalau sudah dengan caranya ini yang kadang-kadang suka ngeri-ngeri sedap, saudara, ya. Lebih baik saudara tinggalkan dosa dengan cara kita sebelum Tuhan dengan caranya. Cepat sadar diri dan tinggalkan dosa itu. Kalau sudah Tuhan angkat kita dari dosa itu, Tuhan mau bawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Tapi dengan caranya, biasanya, saudara, saya nggak nakut-nakutin. Ngeri-ngeri sedap, ya, saya nggak nakutin. Kadang-kala banyak hal seperti itu. Yang ketiga, yang Tuhan berikan kepada kita, kemerdekaan dari beban berat. Ini yang terakhir. Saya lagi perlu ini, saudara. Saya nggak ngomong buat saudara. Ini firman buat saya. Ini firman buat saya. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan taruh firman itu dalam hati saya. Tuhan berikan kepada saya kemerdekaan dari beban yang berat. Ayat hafalan kita bersama, Matius 11 ayat yang ke-28. Saya udah nggak lama lagi, saudara. Saudara jangan uring-uringan, ya. Matius 11 ayat 28. Yuk bersama-sama kita baca. Ini kan ayat hafalan kita. Dengan iman, ya. Dengan mantap. Ini janji Tuhan. Ini ajakan Tuhan. Ajakan juru selamat, nih perikopnya judulnya. Ayo, juru selamat udah ngajakin tapi kita gak mau juga. Kebangetan benar-benar. 1, 2, 3.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ada yang membedakan, saudara, beban dari Tuhan dan beban dari iblis. Ya, seringkali dosa, kesalahan yang kita perbuat itu tidak selalu datangnya dari Tuhan. Tapi ada juga kadang-kadang dosa itu kita yang perbuat. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tetap Tuhan bertanggung jawab. Meskipun segala hal kita harus bertanggungjawabkan, tetap Tuhan menyertai. Gak pernah Tuhan menyertai meskipun itu dosa dan perbuatan kita. Beban berat dari Tuhan itu bertujuan mendewasakan kita, membuat kita menjadi berkembang, membuat kita bertumbuh imannya. Tetapi beban yang berasal dari iblis itu mempunyai tujuan untuk menjatuhkan kita, melemahkan iman kita, mematahkan semangat kita, dan mematikan iman rohani kita. Ini yang parah, saudara. Saudara, kita boleh punya beban yang berat, tetapi sadarilah bahwa beban yang berat itu datangnya dari Tuhan, dan kita tidak boleh mundur dari Tuhan. Makanya saya bilang, berkata sekali Yesus tetap Yesus itu gak gampang. Ya, ada kadangkala kita punya beban berat terus minder, ya. Kebanyakan orang, saya nggak selalu ngomong mengenai ekonomi, tapi kebanyakan orang bermasalah dengan ekonomi, ya. Mungkin saudara enggak. Nah, ketika kita nggak punya apa-apa, kita jadi minder, saudara. Kita jadi enggak deh, mereka golongannya yang punya, nongkrongnya yang akhirnya enggak deh, saya nggak melayani dulu, saya nggak punya baju, kalau seragam susah, enggak deh, nggak enak, jadi orang ngalah gara-gara saya. Ya, itu mematahkan. Saudara harus patahkan dalam nama Yesus, bahwa ketika kita ada dalam beban berat, Tuhan katakan marilah kepadaku. Bahwa beban itu adalah untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita menjadi bertumbuh, untuk kita semakin kuat iman kita kepada Tuhan, bukan semakin mati, bukan semakin ya udahlah saya di rumah aja, nggak bisa kasih uang kolektor, di rumah aja, nggak enak diliatin yang lain kolektor, saya enggak. Ya, itu bisikan iblis, saudara, itu beban-beban dari iblis. Mari tinggalkan itu. Kristus sudah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa. Saudara dan saya perlu menjaga kemerdekaan ini. Indonesia bisa 75 tahun, pasti sudah dijaga. Selama ini mereka terus menjaga, ya, meskipun memang dari Tuhan, tetapi tentara, TNI, semua angkatan-angkatan itu mereka tetap berjaga-jaga. Pemerintahan yang ada terus berjaga-jaga supaya kita tidak dijajah lagi. Kita perlu menjaga. Saudara dan saya juga harus menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai kemerdekaan itu kembali dijajah oleh iblis. Jaga kemerdekaan kita dengan kita setia beribadah. Ayat yang terakhir, saudara, 1 Timotius 4. Jaga kemerdekaan kita dengan kita setia beribadah. Ayat yang ke-8, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini bukan saya yang tulis, saudara, ya, bukan hamba-hamba Tuhan yang tulis. Ini firman Tuhan. Saya percaya di Alkitab saudara pun seperti itu kan isinya. Jaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan kita setia beribadah.
Beribadah itu berguna, ya, bukan berguna buat saya, berguna buat ibu gembala, berguna untuk gereja, berguna untuk saudara dan saya sendiri masing-masing. Ada satu saya sendiri saudara ya, saya merasa, saya bilang kemarin ke suami saya, aduh rasanya kalau saya sudah pulang hari Minggu dari tempat ini sampai di rumah, saya rasanya gini, Tuhan terima kasih. Ini nggak omong bohong saudara, saya nggak karena saya lagi ngiklan saudara ya, enggak. Tapi memang saya selalu katakan begitu, Tuhan udah selesai ya ibadahnya. Saya percaya Tuhan kuatkan saya 1 minggu ini. Berat saudara, ngadepin Senin sampai Sabtu itu berat. Saya memang rasanya pengen cepet-cepet hari Minggu. Bukan saya lagi lahir baru saudara, tapi memang lewat ibadah itu ada janji, saya punya kekuatan. Saya rasa saya berdoa bukan sendirian, ada bersama dengan jemaat-jemaat yang hadir. Itu punya kekuatan. Saya bilang waktu itu kemarin minggu lalu sama suami saya ketika sampai di rumah, aduh udah selesai ya ibadahnya. Saya percaya Tuhan pasti kuatkan saya. Rasanya tuh kalau sudah ibadah saudara, aduh nyanyi, menyembah, bahkan bisa menangis, bisa merasakan kehadiran Tuhan, bahkan rasanya bisa melihat wajah Yesus. Aduh rasanya tuh kayak gak mau habis saudara, bener. Karena saya mesti ngadepin Senin sampai Sabtu yang kayaknya, oh Tuhan kalau bukan Tuhan. Ibadah ya, ibadah itu mengandung janji. Meskipun di berbagai tempat saudara banyak ibadah belum dilaksanakan, kita bersyukur kita di sini boleh ya. Minggu lalu sebenarnya minggu ini PRT minta berhenti saudara ya, tapi suami saya coba, Pak kami kan cuma sedikit. Oke Pak Eko, saudara berkati ya, sisipkan dalam doa RT RW kita penuh dengan kebijakan. Dia katakan kepada suami saya, oke Pak, dijaga ya Pak, jangan sampai melebihi dari yang kita sudah komitmenkan. Itu kan baik saudara ya. Kalau bukan Tuhan, saudara online lagi belum tentu saudara ikutin itu online. Banyak gereja saudara yang belum bisa ibadah, padahal mereka sudah rindu karena di daerah mereka masih zona merah. Tapi ketika kita punya kesempatan, pakai kesempatan itu dengan bukan buat saya, bukan buat ibu gembala. Saya selalu katakan kepada ibu gembala, kita nggak usah tegur orang yang tidak mau ke gereja. Mereka pasti punya alasan tersendiri. Yang penting tugas kita adalah sampaikan firman, kasih makanan yang cukup buat mereka, domba-domba. Sudah cukup, selesai. Mereka sudah tahu bagaimana harus beribadah atau tidak. Itu urusannya mereka masing-masing, bukan urusan kita. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, ibadah itu berguna. Ya, jaga kemerdekaan kita dengan setia beribadah. Tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita, kepada Tuhan, ya, kepada keluarga kita, agar dunia melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Firman itu benar-benar terbuka dan terlihat, terbaca oleh dunia ketika kita benar-benar menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, saya tahu saudara. Mari pemain musik maju ke depan, siapkan lagu yang tadi tidak jadi dinyanyikan ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Satu pujian, walau pohon ara tidak berbuah ya. Pohon ara, saya sudah pernah bawa firman Tuhan di tempat ini. 1 tahun 2 kali berbuah saudara. Tapi firman Tuhan pujian ini katakan, walau pohon ara tidak pernah berbuah lagi, pohon zaitun tidak menghasilkan,
pohon anggur tidak ada hasilnya lagi, ladang-ladang sudah gak bisa lagi dituai, tetapi Tuhan tetap setia. Kita ada di arena perjuangan, saudara. Mari berjuang bersama dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan yang katakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari kuasa maut. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari beban berat. Mari kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Saudara sudah tahu lagu ini kan? Ini saya percaya ini pas buat saya. Suami saya pilih lagu ini. Dia katakan, lagu ini pas dengan kita. Saya nggak tahu apakah ini pas buat saudara. Tapi ketika itu memang pas buat saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dalam kesusahanku, Yesus yang selalu setia sampai selama-lamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini.
memerdekakan kami Tuhan. Engkau telah memerdekakan kami dari hamba dosa Tuhan, sehingga kami sudah dibebaskan oleh Engkau, sehingga kami bisa menjadi hamba kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampunkanlah akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, yang serba kekurangan